Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fauza, NIM 2020 10 11 03 11 435, kelas 3G, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Pada video kali ini saya akan berbicara dan memberikan penjelasan terkait dengan materi rahasia dagang. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengertian rahasia dagang. Trade secret atau rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis. Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang atau Undang-Undang Rahasia Dagang, menyebutkan bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Kemudian ada juga hak rahasia dagang. Hak rahasia dagang ini adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan Undang-Undang Rahasia Dagang. Selanjutnya yaitu subjek rahasia dagang. Jika kita berbicara tentang subjek rahasia dagang, maka subjek rahasia dagang itu adalah pemilik rahasia dagang itu sendiri. Jadi pemilik rahasia dagang ini memiliki hak untuk menggunakan menyimpan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya, atau bisa juga memberikan lisensi kepada pihak lain atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. Jadi pemilik rahasia dagang itu berhak ya untuk memberikan lisensi atau tidak kepada orang lain. Selanjutnya, objek ruang lingkup rahasia dagang. Mengenai objek ruang lingkup rahasia dagang ini, menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Pasal 2, objek ruang lingkup rahasia dagang meliputi yang pertama, metode produksi, yang kedua, metode pengolahan, yang ketiga, metode penjualan, dan yang keempat, informasi lain di bidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Jadi ada tentang subjek, ada objek yang tidak diketahui oleh masyarakat umum, yaitu rahasia dagang itu sendiri. Sebagai contoh, misalnya perusahaan Samsung menggunakan rahasia dagang, yaitu informasi mengenai mesin atau prosesor yang dimilikinya, atau teknik mengenai perakitan dari sebuah produk Samsung itu sendiri. Jadi ada suatu rahasia dagang yang tidak diketahui oleh perusahaan lain, seperti itu ya. Selanjutnya, lisensi. Pemilik rahasia dagang dapat memberikan lisensi bagi pihak lain, sebagaimana yang saya sebutkan sebelumnya. Yang dimaksud dengan lisensi ini adalah izin yang diberikan kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak. Nah, jadi perjanjiannya bukan berdasarkan pengalihan hak, akan tetapi pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberikan perlindungan pada jangka waktu tertentu dan syarat tertentu sesuai dengan kesepakatan dan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik rahasia dagang itu. Kemudian selanjutnya yaitu keuntungan penerapan rahasia dagang. Nah, ada beberapa alasan atau keuntungan mengapa penerapan rahasia dagang ini dibandingkan dengan paten. Yaitu dalam rahasia dagang, karya intelektual itu tidak memenuhi persyaratan paten. Kemudian masa perlindungannya juga tidak terbatas, dan proses perlindungan dalam rahasia dagang tidak serumit dan semahal dalam paten. Kemudian ruang lingkupnya dan perlindungan geografisnya lebih luas. Namun tanpa batas waktu ini mempunyai syarat, yaitu sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000.
yaitu bahwa rahasia dagang dilindungi bila informasi tersebut masih bersifat rahasia, kemudian mempunyai nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya yang semestinya. Selanjutnya akan saya jelaskan lebih rinci ya terkait yang 3 yang saya sebutkan barusan. Selanjutnya, perlindungan hukum. Perlindungan hukum untuk rahasia dagang sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Adanya perlindungan ini akan mendorong lahirnya temuan atau invensi baru yang meskipun diperlakukan secara rahasia akan tetapi tetap mendapat perlindungan hukum, baik dalam rangka kepemilikan, penguasaan maupun pemanfaatan oleh penemunya. Sedangkan untuk pengelolaan administrasi rahasia dagang, pada saat ini pemerintah menunjuk Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual untuk melakukan pelayanan di bidang hak atas kekayaan intelektual. Nah, perlindungan atau rahasia dagang ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang atau Undang-Undang Rahasia Dagang yang mulai berlaku sejak tanggal 20 Desember tahun 2000. Dalam Undang-Undang Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000 memberikan lingkup perlindungan rahasia dagang, yaitu yang pertama meliputi metode produksi, yang kedua metode pengolahan, yang ketiga metode penjualan, dan informasi lain di bidang teknologi yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Nah, suatu rahasia dagang akan mendapatkan perlindungan apabila informasi tersebut masih bersifat, yang pertama, bersifat rahasia. Nah, maksudnya bahwa informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu saja dan tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Jadi sifatnya masih rahasia ya. Kemudian yang kedua, mempunyai nilai ekonomis. Maksudnya bahwa sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Kemudian yang ketiga, informasi itu dianggap terjaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut untuk mempertahankan kerahasiaan dari rahasia dagang itu sendiri. Jadi dapat kita simpulkan bahwa rahasia dagang itu adalah sebuah informasi yang sangat berharga untuk suatu perusahaan ya, karena mempunyai nilai ekonomis yang dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Oleh karenanya, maka rahasia dagang ini harus dijaga kerahasiaannya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Apabila ada kesalahan atau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.